Sore yang membawa pulang, karya Mekli Keitaro Budianto. Di halaman sekolah Kristen itu masih terasa dengan yang dahulu. Pohon beringin di lapangan berdiri tegak, menebarkan daun-daun yang berjatuhan ke tanah yang karena matahari sore. Angin bertiup pelan, tetapi aku mengingat suasana nostalgia, aroma kenangan yang tak terulang lagi. Rafael berdiri di depan pangku kayu dekat taman doa tempat ia dan Eliora sering duduk sepulang sekolah. Waktu itu mereka cuma dua anak remaja yang sama sekali gak ngerti apa itu cinta, tapi paham yang namanya nyaman saat bersama. Sekarang bangku itu kosong, cuma ada bayangan senja dan desir angin. Ada langkah lembut yang terdengar dari belakang langkah yang dikenalnya. Ia tidak langsung menoleh, jantungnya berdebar seperti sedang ujian sekolah. Padahal ia cuma berdiri diam. Ada suara nafas pelan tapi ia ragu dan terdengar familiar. Lapangan yang terlihat senja seperti saksi yang diam. Angin sore semilir lewat, daun-daun yang berjatuhan tertiup angin. Suara burung di atas genteng terdengar dari bangunan lama. Rafael berdiri seolah mematung. Entah menunggu siapa, bahkan ia tidak yakin. Rafael mendengar langkah lembut yang terdengar di belakangnya. Langkah yang didengarnya tidak asing. Rafael termenung. Jantungnya berdebar seperti ujian nasional di sekolah. Padahal ia cuma berdiri. Suara itu terdengar familiar, sangat familiar. Rafael, dan seolah dunia merapat menjadi kecil. Ia menoleh perlahan. Di belakang sana berdiri seseorang yang pernah dia anggap hilang dari hidupnya. Ya, Eliora. Rambutnya sedikit berubah lebih panjang, lebih rapi. Seragamnya sama dengan dulu, tapi suaranya terlihat berbeda. Lebih terang dari terakhir Rafael mendengarnya. Meskipun wajahnya sudah sedikit dewasa, tetapi tatapannya terlihat sama dengan yang dulu. Hangat, tetapi punya makna yang dalam di baliknya. Keduanya saling menatap beberapa detik, tidak canggung. Lebih ke, oh, jadi kita seperti ini. Masih terlihat ada sisa yang dari dulu tidak pernah hilang. Rafael menarik nafas. Hatinya seperti ditarik kedua masa lalu atau masa kini. Akhirnya ia berbicara. Rafael? Ya, aku cuma pengen bilang sesuatu. Eliora tidak menjawab panjang. Dia hanya menunggu dan Rafael tahu dari dulu Eliora suka mendengarkan daripada berbicara. Ia akhirnya berbicara lagi. Lebih pelan tapi jujur. Rafael, aku ingin kamu tahu. Perasaan aku selama ini bukan cuma kagum. Sederhana, tidak puitis, tidak dramatis, tapi jujur. Dan itu sangat cukup untukku. Eliora tersenyum sambil menatap mata Rafael. Bukan senyum mengejek, tapi senyum. Akhirnya kamu ngomong juga. Dari dulu aku ngerasa kamu beda, cuma kamu yang berani ngelihat aku kayak gitu. Rafael, maksudnya kayak gitu tuh gimana? Eliora mendekati di kursi yang Kayak seseorang yang gak cuma ngeliat, tapi juga ngerasain. Rafael terdiam. Bukan karena bingung, tapi ia ngerasa kalimat yang diucapkan oleh Eliora menyentuh perasaan yang selama ini Rafael tahan. Eliora menatapnya lagi. Kamu tahu nggak? Dari dulu aku selalu ngerasa kamu beda. Beda gimana? Tangannya memegang tas, mungkin gugup, mungkin juga menahan kata sesuatu yang ingin diucapkan oleh Rafael. Beda yang bikin nyaman. Kadang aku pura-pura gak sadar, padahal aku nunggu kamu ngomong duluan. Dan saat itu, Rafael merasa seluruh dunia merapat ke momen itu saja. Ada yang bilang hidup gak selalu seindah percakapan singkat. Ada sesuatu yang mendesak hati Rafael dari dalam sesuatu yang selama ini dia pendam. Sesuatu yang membuat perasaan ini tidak sesederhana mengakui kata suka. Ia harus jujur, karena dia tahu bahwa hubungan yang terlahir diam-diam itu menimbulkan luka yang sangat dalam. Rafael menarik nafas. Eliora, sebelum kamu jawab apapun, aku harus cerita sesuatu. Wajah Eliora berubah sedikit. Bukan ketakut, lebih ke siap mendengarkan. Rafael sambil berpikir, butuh banyak keberanian untuk melanjutkannya. Aku sempat pergi dari semua hal yang ngingetin aku sama sekolah ini.
Rafael berpikir sebentar untuk mencari kata selanjutnya. Aku sempat stres dengan diri sendiri karena perasaanku ini. Aku kira makin lama aku menjauh darimu, maka urusan semua itu selesai. Ia menatap ke atas langit. Tapi ternyata makin jauh makin berat. Angin semilir membuat daun yang berjatuhan berserakan di antara mereka berdua. Eliora tidak memotong pembicaraan Rafael, tapi ia menunggu. Rafael akhirnya melanjutkan. Suaranya sedikit pelan. Dan aku dengar kamu pindah sekolah. Aku kira udah terlambat buat bilang apapun. Itulah konflik itu. Bukan orang ketiga, bukan soal pertengkaran, tapi ketakutan untuk kehilangan satu dengan lainnya. Eliora menarik nafas pelan. Ia mengusap sedikit rambut yang tertiup angin. Jadi selama ini kamu menjauh karena itu. Rafael mengangguk. Aku takut. Dan untuk pertama kalinya, ia mengakuinya tanpa berusaha terlihat kuat di depannya. Eliora menatap lama mata Rafael, seolah ia berpikir bahwa mata yang dulunya terlihat lembut sekarang terasa penuh pengertian. Ia mendekat setengah langkah dekat Rafael. Sekarang aku boleh bilang, kita sama-sama ya. Rafael tidak langsung menjawab, bukan karena ragu, tapi karena momen itu benar-benar menyentuh hatinya. Dia tersenyum tipis dalam hatinya, senyum orang yang menemukan rumah lagi dalam hatinya. Sore itu, mereka tidak butuh kata jadian. Tidak perlu deklarasi besar, tidak perlu saksi. Cukup tatapan yang tulus. Tatapan yang berkata, "Oke, kita mulai dari sini." Angin semilir sore mulai lewat. Bangku kayu tua itu yang sudah lama dibiarkan sekarang menjadi saksi lagi. Di atasnya, dua orang yang saling menjauh sekarang disatukan dengan jarak yang sama. Daun dari pohon beringin ikut bergoyang, karena tertiup angin seolah tahu bahwa cerita mereka akhirnya bergerak lagi setelah sekian lama berhenti di tanda koma. Dan di tengah hening yang sedikit canggung itu, salah satu dari mereka tersenyum kecil, senyum yang dulu hilang entah di mana. Sore itu, tanpa janji apapun, mereka sama-sama sadar. Mungkin cerita ini tidak perlu dimulai ulang, cukup dilanjutkan dari halaman yang pernah mereka tinggalkan. Hening itu turun perlahan, bukan karena canggung, tapi yang membuat dua orang saling mendengar detak jantungnya sendiri. Dari kejauhan, ada suara motor lewat, suara anak pulang les bahasa Indonesia, suara motor yang berjalan seperti biasa. Tapi bagi mereka semua, waktu seolah tertahan di beberapa titik. Detik ketika mereka memutuskan untuk duduk di bangku yang sama lagi. Aku kira kita nggak bakal balik ke sini, ucapnya pelan, hampir seperti bisikan tajam. Aku juga, jawabmu, menatap langit sore. Tapi entah kenapa langkahku tadi seperti ditarik ke sini untuk nyamperin kamu. Dia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa seseorang yang menyadari betapa kuatnya kenangan masa lalu. Lucu ya, tempat ini nggak berubah, tapi kita berubah banyak. Jarak kalian hanya mungkin sejengkal kaki, tapi rasanya seperti nyebrang jembatan yang pernah putus. Pelan-pelan diperbaiki lagi. Aku masih ingat loh, waktu kita berdoa bareng di gereja sebelum berlomba itu, kamu deg-degan setengah mati. Aku grogi karena kamu. Tiba-tiba, kamu terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi seperti kamu mengunci pintu rapat-rapat. Kalian sama-sama tertawa kecil, tapi matanya bilang hal lain. Mata itu punya kisah yang belum selesai. Eliora menatap langit, lalu menatap Rafael. Kamu tahu, suaranya turun. Aku sempat mencoba lupa. Tapi setiap kali aku hampir berhasil, ada aja hal-hal kecil yang narik aku balik. Kayak apa? Doa sebelum tidur, katanya. Aku selalu keinget kamu di bagian itu. Kamu mengarah ke atas, dan tak kenapa dadamu terasa hangat. Tiba-tiba ada suara daun jatuh dari atas, membuat aku dan Eliora menoleh bersamaan. Detik itu juga kita saling menatap, lama, tidak canggung. Aku ngerasa aku harus ngomong mulai dari mana katanya. Sama, jawabmu. Tapi kita mulai dari jangan pergi dulu. Dia tersenyum tipis, senyum yang hanya muncul ketika Eliora merasa pulang. Kalau gitu, aku tinggal. Lalu Rafael menarik nafas panjang, seakan mengisi keberanian pada dirinya sendiri.
Aku mungkin pernah jatuh, pernah hilang yang namanya arah. Tapi aku rasa kita layak untuk memperbaiki lagi. Pelan-pelan aja, gak perlu buru-buru. Pohon di atas kita bergerak sekali lagi, seolah berkata, akhirnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kalian tidak menutup pintu itu lagi. Angin sore kembali lewat lebih pelan, seolah memberi waktu untuk mencerna semuanya. Sangat lucu mendengar dan menceritakan momen masa lalu yang bahkan sangat sulit untuk dilupakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, hati Rafael serasa tenang. Bukan karena akhirnya ia mendapatkan jawaban, tapi karena merasa akhirnya ia berhenti berlari dari perasaannya sendiri. Sore itu, mereka pulang tidak sebagai orang asing, tapi sebagai dua hati yang akhirnya memilih berjalan berdampingan. Healing